Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan senang sekali apabila pada pagi hari ini saya dapat bertemu dan juga menyapa saudara sekalian dalam program doa pagi online GKI Pondok Daud. Dan seperti biasa, sebelum kita mempersiapkan setiap aktivitas dan juga kegiatan maupun kesibukan kita di sepanjang hari ini, maka pada pagi hari ini saya rindu untuk kita boleh bersama-sama merenungkan dan juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang mana saya percaya apabila lewat firman Tuhan yang hidup dalam setiap saudara dan saya, itu akan menjadi sebuah kekuatan, akan menjadi sebuah kesempatan, dan juga menjadi sebuah motivasi untuk kita boleh lebih dan lebih lagi mengejar tentang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini saya rindu untuk memberikan judul sharing firman yang akan saya bawakan adalah jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Seperti juga yang menjadi tema ataupun topik dari gereja kita pada bulan November ini, yaitu kebaikan Tuhan dalam setiap diri kita. Untuk itu mari kita mulai pembahasan sharing firman pada pagi hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tahukah kalian apabila kebaikan Tuhan selalu ada dan juga selalu nyata dalam setiap hari-hari kita, dalam setiap keseharian kita? Yang paling simpel adalah apabila kita boleh bangun di pagi hari ini, kita boleh membuka mata, kita boleh juga mempersiapkan diri, dan juga kita boleh bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga apabila kita masih ada sampai dengan hari ini, saya percaya apabila itu bukan karena kuat gagah kita, tapi saya percaya ada campur tangan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, dan juga ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga Tuhan juga bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita, yaitu Tuhan ada untuk keluarga kita, Tuhan ada untuk pekerjaan kita, Tuhan campur tangan dalam sekolah kita, bahkan Tuhan selalu memperlengkapi kita dalam setiap pelayanan yang kita emban. Dan juga yang lebih luar biasanya lagi adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun saat kita memiliki masalah maupun problema dalam hidup kita. Bahkan hari esok sudah dipersiapkan dengan begitu luar biasa. Ada rencana Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan juga ada jalan Tuhan yang begitu mulia, yang begitu ajaib untuk kita semua. Untuk itu mari kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan juga kita mau di pagi hari ini kita mau ambil waktu untuk kita boleh duduk, kita mau untuk merenungkan tentang setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau buka dari kitab Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dari ayat firman Tuhan di atas kita tahu apabila pemazmur juga menyadari betul tentang kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mereka berujar apabila Tuhan itu baik dan kasih setia Tuhan untuk kita untuk selama-lamanya, yang mana itu berarti kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga kasih setianya itu tidak hanya kita rasakan beberapa kali atau sesaat saja, tetapi kebaikan Tuhan akan selalu ada, akan selalu kita saksikan, dan juga akan selalu menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita selama-lamanya. Begitu juga dalam kitab Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun mereka diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dikatakan di dalam Alkitab ataupun di dalam firman Tuhan, bahkan burung-burung yang ada di udara saja dipelihara dan juga diberikan berkat yang berkecukupan, di mana Tuhan menyediakan berkat makanan yang melimpah, sehingga burung-burung yang ada di udara tadi tidak pernah merasa kelaparan ataupun kekurangan. Apalagi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita sebagai manusia yang diciptakan serupa, segambar, dan juga kita adalah manusia yang begitu berharga di mata Tuhan.
pasti pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan mukjizat demi mukjizat akan Tuhan nyatakan secara luar biasa dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Untuk itu mari kita mau belajar, kita mau untuk bersyukur, dan juga kita mau mengungkapkan satu persatu kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sepanjang hidup kita, lewat doa, lewat perkataan kita, bahkan juga lewat tindakan kita di dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setelah kita belajar tentang setiap kebaikan Tuhan, maka jangan sampai kita menjadi seorang pribadi yang seperti dikatakan dalam sebuah peribahasa, yaitu kita menjadi seorang pribadi yang seperti kacang yang lupa akan kulitnya, di mana setelah kita mendapatkan berkat, setelah kita mendapatkan kebaikan Tuhan, maka kita justru melupakan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar tentang sesuatu, yaitu kita mau belajar ketika Tuhan menegur, ketika Tuhan marah terhadap bangsa Israel. Hakim-Hakim 10 ayat 11 sampai dengan 12 berbunyi, "Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu. Ketika kamu berseru kepadaku, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bangsa Israel lupa sepertinya tentang setiap kebaikan dan juga pertolongan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka meninggalkan Tuhan dengan mereka menyembah Allah lain. Dan karena itu Tuhan begitu marah, Tuhan begitu murka terhadap bangsa Israel, sehingga mereka diperbolehkan untuk ditindas oleh orang Filistin dan juga Bani Amon. Nah, di tengah kesesakan itu, di tengah pergumulan itu, di tengah mereka nggak tahu lagi mereka harus bertanya kepada siapa atau memohon pertolongan kepada siapa, barulah bangsa Israel sadar dan barulah mereka ingat tentang kebaikan dan juga penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Mereka mulai untuk berdoa, mereka mulai untuk mengucap syukur, dan juga mereka mulai untuk mencari Tuhan. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan dapat kita baca dalam ayat yang ke-14, yaitu, "Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak." Meskipun kita tahu pada akhirnya Tuhan tetap menyelamatkan bangsa Israel, tetapi sikap mereka yang sudah melupakan tentang kebaikan Tuhan membuat mereka mengalami sebuah penindasan, sebuah hal yang seharusnya mereka tidak terima apabila mereka tetap setia dan juga mereka mengingat tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Seperti kita juga sebagai manusia, kita cenderung memiliki sikap pelupa dalam hidup kita. Seringkali kita lupa apabila ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya badai permasalahan yang begitu berat dalam hidup kita, seringkali kita justru lari kepada sesama manusia kita. Seringkali kita meminta pertolongan, seringkali kita memohon kepada manusia untuk bisa membantu keluar dari setiap permasalahan kita, karena kita lupa apabila kita seharusnya memiliki Tuhan Allah yang begitu ajaib, yang begitu mau untuk mendengar dan juga mau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat dalam hidup kita, untuk kita boleh melalui perkara-perkara yang sulit dalam setiap kehidupan kita. Sebaliknya, kita juga sering menjadi seorang pribadi yang lupa apabila kita sudah diangkat hidup kita, ketika hidup kita begitu banyak mengalami berkat-berkat yang tercurah dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga justru lupa diri, di mana kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita lupa untuk mengucapkan terima kasih bahwa segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita punya itu adalah berkat pertolongan dari Tuhan. Untuk itu dalam kitab Mazmur 103 ayat yang kedua juga dikatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya." Bahkan apabila hari-hari ini mungkin kita sedang merasa hidup kita terasa begitu berat, banyak pergumulan dan juga badai yang silih berganti,
Ingatlah, apabila dengan mengingat setiap kebaikan Tuhan, hati kita akan senantiasa merasa takjub, bersyukur, dan juga membuat iman kita tetap tegar dalam menghadapi kesulitan. Misalnya saat ini kita mengalami sebuah badai permasalahan atau kita punya masalah yang begitu berat dalam hidup kita. Tetapi yakinlah, apabila kita pernah ada dalam kondisi itu atau kita pernah ada dalam pengalaman itu sebelumnya, dan Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu bersama dengan kita, dan masalah yang ada di hari-hari kemarin aja bisa kita lewatin. Kenapa masalah yang ada di depan kita saat ini nggak bisa untuk kita selesaikan atau nggak bisa untuk kita lewati ketika kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu, hiduplah terus dalam kasih Tuhan, hiduplah terus dalam rencananya, lakukan kebenaran firman-Nya, dan saya percaya semakin banyak peperangan yang kita menangkan bersama dengan Tuhan, maka akan ada semakin banyak kesempatan untuk kita dapat melihat, merasakan, dan juga mengalami setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.